Kalian pengen banget jadi YouTuber, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Harus bikin konten seperti apa? Pakai alat apa? Gimana biar bisa dapat viewer, subscriber, sampai penghasilan dari YouTube? Tenang, karena di video ini aku bakal kasih kalian panduan lengkap, step by step, biar kalian bisa mulai menjadi YouTuber dari nol. Nggak perlu pakai alat mahal, nggak perlu pengalaman, semua bisa kalian mulai hari ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Andra CN, channel yang selalu memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya menghasilkan uang melalui internet. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara memulai menjadi YouTuber ya, yang sebelumnya saya sering bahas terkait dengan Facebook profesional, tapi di kali ini kita akan coba merembet ke dunia YouTube ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau kalian nonton video ini, kemungkinan besar kalian pasti lagi mikir ya, gimana sih caranya mulai menjadi seorang YouTuber? Nah, mungkin kalian sudah lama pengen mulai, tapi selalu saja mentok di pikiran harus mulai dari mana, butuh alat apa saja, kontennya tentang apa, bisa dapat uang beneran atau enggak dari YouTube. Nah, tenang, karena kalian nggak sendirian ya. Semua YouTuber besar juga pernah ada di posisi kalian sekarang. Dan di video ini, aku akan kasih kalian panduan lengkap, step by step, dan realistis tentang bagaimana cara memulai channel YouTube dari nol. Bahkan, kalau kalian nggak punya alat canggih pun, nggak punya pengalaman apapun, dan nggak tahu harus bikin konten apa. Oleh karena itu, kalian bisa tonton terus video ini sampai habis ya. Karena di akhir video nanti ada strategi rahasia buat kalian yang pengen cepet dapat subscriber dan view dari YouTube. Oke, tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. I got so much fucking design on right now. Pertanyaan besar ya teman-teman ya, kenapa kalian harus mulai menjadi YouTuber dari sekarang? Banyak orang yang menunda-nunda mulai menjadi YouTuber karena nunggu waktu yang tepat atau momen yang pas. Tapi fakta sebenarnya, waktu terbaik untuk mulai itu adalah sekarang. Kenapa? Alasan yang pertama yaitu YouTube semakin besar tiap tahunnya. Yang kedua, peluang niche semakin luas. Yang ketiga, bahkan konten sederhana pun bisa viral asal kena targetnya. Kalian nggak harus sempurna, kalian juga nggak harus konsisten dan adaptif. Cukup siapin mindset terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa. Ini adalah bagian yang paling banyak diremehkan. Banyak orang langsung fokus ke gimana caranya dapat viewer atau penonton dan juga duit. Tapi lupa bahwa YouTube itu permainan mental jangka panjang. Hal yang harus kalian tanamkan sejak awal adalah mindset kalian yang pertama ya, kalian akan mulai dari nol. Semua orang juga begitu. Yang kedua, video pertama kalian kemungkinan besar nggak akan rame, dan itu normal. Mulai dari nol yang nonton, ataupun bahkan hanya 1, 2, 3 itu pun kerabat sendiri, itu sudah biasa dan normal, karena baru pertama kali bikin YouTube. Nah, yang ketiga, kalian nggak bersaing dengan YouTuber besar, kalian hanya bersaing dengan diri kalian sendiri. Jadi, abaikan konten-konten ataupun channel-channel yang sudah besar ya. Kalau kalian memperhatikan mereka, kalian akan down terlebih dahulu. Oleh karena itu, kalian fokus ke diri kalian sendiri, karena kalian mulai dari nol. Dan yang terakhir, nikmati proses belajar dan berkembang ya. Karena menjadi YouTuber tidak bisa langsung menjadi YouTuber besar ya teman-teman. Semuanya mulai dari nol. Mulai belajar, proses, kemudian semakin berkembang, dan akhirnya menjadi YouTuber sukses. Setelah menanamkan mindset ini, teman-teman baru pilih niche konten yang tepat. Kalian ingin bikin konten temanya tentang apa ya? Niche adalah topik utama channel kalian. Jadi ini penting karena akan menentukan siapa yang akan nonton kalian atau audiens kalian, seberapa mudah kalian bisa konsisten bikin video ataupun konten, dan seberapa besar peluang kalian mendapatkan penghasilan dari YouTube. Jadi passion kalian, keahlian kalian, kebutuhan market kalian, dan itu adalah niche ideal atau tema yang ideal buat kalian. Contoh niche bagi pemula ya teman-teman ya, misalnya kalian ingin menggunakan atau mengambil tema tentang cerita seram, itu bisa kalian gunakan tanpa wajah, cuma suara doang, ambil voice kalian sendiri, dan tinggal cerita dan bikin videonya, tanpa menampakkan wajah kalian. Atau kalian bisa gunakan konten tentang tips belajar ya. Ini biasanya buat pelajar SMA, ataupun kuliah, ataupun SD ya. Intinya pendidikan lah ya. Kemudian kalian bisa juga gunakan niche ataupun tema tutorial edit video. Kalau kalian ahli Canva ataupun CapCut, kalian bisa gunakan keahlian kalian untuk bikin tutorial edit video.
Dan kalian juga bisa gunakan content reaction ya, komedi, daily vlog, dan lain sebagainya. Sesuai dengan passion kalian. Ataupun kalian juga bisa menggunakan short storytelling ya, ataupun YouTube Short. Ini yang mungkin banyak dipilih oleh YouTuber pemula. Karena lebih mudah untuk mendapatkan viewer dan juga subscriber ya teman-teman. Tapi tergantung passion kalian masing-masing dan rezeki kalian masing-masing di sini teman-teman. Dan perlu yang kalian tanamkan ya, jangan takut kalau niche kalian ini sempit. Justru makin spesifik, makin mudah dapat penonton loyal ya teman-teman. Selanjutnya, pasti banyak yang mikir ya teman-teman ya, bagi pemula khususnya ya. Banyak yang mikir jadi YouTuber harus punya kamera DSLR, mic mahal, studio kedap suara. Padahal, kalian bisa memulai dengan yang pertama menggunakan HP yang kamu pakai sekarang, seadanya. Yang kemudian kalian bisa gunakan tripod yang murah-murah saja, atau tumpukan buku juga tidak masalah. Semuanya bisa jadi alat ya teman-teman. Dan untuk mic clip on, kalian bisa beli di online shop ya, biasanya 50.000 sudah dapat ya, bahkan bisa menggunakan headset HP juga ya. Dan untuk cahaya dari jendela siang hari juga bisa tanpa perlu kalian beli lighting dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian ingin menggunakan editing tools ya, biasanya kalian cukup menggunakan HP saja sudah cukup, nggak perlu PC ataupun laptop ya teman-teman. Cukup pakai HP kalian, bisa gunakan CapCut, VN, ataupun KineMaster. Ya, mudah sekali. Dan kalian bisa gunakan secara gratisan ya, bisa teman-teman ya. Kalau kalian punya PC, kalian bisa gunakan DaVinci Resolve, Filmora, ataupun Shotcut ya. Nah, itu teman-teman untuk tools editing yang bisa kalian gunakan ya. Jadi kalau kalian tidak punya yang mahal, pakai yang murah juga bisa untuk menjadi YouTuber ya teman-teman. Dan bagaimana sih cara menentukan konten dan ide video? Nah, yang pertama, konten pertama kalian nggak harus sempurna ya. Kalau pertama itu nggak harus sempurna, tapi usahakan dari awal udah punya arah. Nah, langkah riset ide konten yang pertama, kalian bisa ketik topik kalian di YouTube ya. Misalnya kalian ingin tips belajar cepat. Nah, di situ kalian bisa lihat video yang view-nya tinggi, pelajari judul dan thumbnailnya. Jadi kalian bisa riset terlebih dahulu tema yang ingin kalian gunakan dengan channel yang lain ya. Kalian bisa lihat videonya, view-nya yang paling tinggi kalian lihat. Bagaimana sih cara membuat konten seperti ini? Dan kalian pelajari ya, terutama di judul dan thumbnailnya. Selanjutnya teman-teman bisa lihat bagian komentarnya. Pahami apa yang penonton suka. Jadi kalian bisa baca komentar di video yang viral tadi atau yang kalian tonton ya. Dan yang terakhir teman-teman bisa coba bikin versi kalian sendiri ya, dengan gaya unik kalian atau passion kalian ya. Tema boleh sama, tapi kalian harus punya kreativitas sendiri ya. Dan kalian bisa belajar dari channel yang sudah berkembang atau yang sudah besar ya teman-teman ya. Jadi intinya jangan menunggu semuanya menjadi sempurna. Langsung rekam. Tujuan video pertama adalah latihan dan keberanian. Itu tujuan ketika kalian membuat video pertama kali. Nah, tips saat rekaman, kalian bisa gunakan skrip poin-poin ya. Jangan dihafal ya. Kalian bisa tuliskan ataupun tempelkan di tembok dan sebagainya. Biar nanti kalian nggak lupa menggunakan skrip poin-poinnya saja ya. Tidak perlu semuanya kalian tulis ya. Kalau misalnya kalian salah ngomong, ulang aja bagian itu, nanti diedit di tools editing ya teman-teman ya. Jadi fokus pada pesan bukan penampilan. Gunakan cahaya dan suara yang jelas. Itu yang paling penting adalah pencahayaan dan voice ya teman-teman, atau suara ya. Oleh karena itu kalian bisa gunakan mic yang murah-murah saja, tidak masalah, yang penting suaranya jelas ya. Kalau kalian langsung menggunakan handphone kalian tanpa ada mic, maka suaranya tidak begitu keras. Jadi usahakan menggunakan mic ya, walaupun harganya murah ya. Dan ketika kalian proses editing, kalian harus potong bagian ngulang atau ngomong itu, jadi jangan dimasukkan dalam video kalian ya. Itu potong aja, kemudian bisa tambahkan teks atau musik ringan ya. Biasanya tambahkan teks melalui CapCut juga sudah mudah ya teman-teman ya, otomatis ada teksnya. Kemudian bisa tambahkan opening atau ending simple ya. Kalian punya opening channel sendiri dan endingnya bagaimana ya, itu kalian bisa tambahkan untuk branding channel kalian. Selanjutnya teman-teman bisa optimasi mulai dari judul, thumbnail, dan juga deskripsi, karena ini sangat penting sekali. Jadi jangan diremehkan bagian upload, judul, dan thumbnail. Bisa menentukan video kalian itu ditonton orang ataupun enggak. Nah, tips untuk membuat judul, yang pertama kalian harus bisa buat penonton atau audiens itu penasaran. Yang kedua, bisa gunakan angka, kata tanya, atau trigger ya teman-teman. Contohnya, aku coba jadi YouTuber 7 hari. Ini hasilnya. Nah, itu bisa kalian buat judul ya teman-teman. Untuk bikin thumbnail, ini tips dari saya, kalian bisa gunakan Canva ataupun Pixel Lab dan lain sebagainya. Pertama, kalian harus tambahkan wajah ekspresif ya, jika pakai wajah. Nah, bisa tambahkan teks besar dan singkat. Kemudian kontras warna, itu kalian kalau menggunakan menampilkan wajah kalian. Kalau tidak menampilkan wajah, tidak masalah ya teman-teman.
Untuk deskripsi video, kalian harus jelaskan isi videonya apa, kemudian tambahkan keywordnya atau kata kuncinya, tambahkan juga link media sosial kalian biar nanti audiens lebih dekat dengan kalian. Untuk strategi konsisten dan tumbuh, teman-teman setelah upload ya, langkah selanjutnya yaitu lanjutkan bikin video lagi. Setelah video pertama, kalian bikin video kedua. Target minimal 1 video 1 minggu, idealnya ya 2 video sih. Gunakan YouTube Analytics. Kalian bisa download di Play Store YouTube Studio, kemudian kalian gunakan YouTube Analytics untuk mengevaluasi konten kalian ya. Mana video yang performanya paling bagus, kemudian berapa CTR-nya, berapa durasi tonton rata-ratanya. Dari situ setelah kalian evaluasi, nanti kalian bisa menentukan konten apa yang ingin kalian gunakan untuk selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tips dari saya ya, evaluasi ini bukan berarti mengubah niche setiap minggu. Konsisten dulu selama 3 bulan. Misalnya kalian tentang tutorial, ya tutorial aja sampai 3 bulan. Kalau tidak ada perkembangan sama sekali, tidak ada progres yang menjanjikan, kalian bisa ubah tema kalian. Tapi kalau dari 3 bulan ini ada yang FYP, ada yang rame, itu teruskan ya. Berarti passion kalian di situ. Nah, gimana sih biar channel kalian cepat naik ya? Yang pertama bisa manfaatkan YouTube Short ya. Karena gampang viral, bagus buat jaring penonton baru. Jadi kalian bisa memulai dari YouTube Short. Dan kalian bisa berkomentar di channel lain yang relevan dengan konten kalian. Misalnya kalian bikin tutorial, kalian bisa berkomentar di channel ini. Ataupun dengan konten-konten yang lain yang relevan dengan niche kalian ya. Kemudian kalian bisa bergabung di komunitas YouTube pemula, bisa di Facebook, ataupun di platform yang lain ya teman-teman, untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Kalian bisa kolaborasi dengan YouTuber lain, misalnya saling bantu promosi dan lain sebagainya. Nah teman-teman, jika kalian menonton sampai di sini, berarti kalian benar-benar serius pengen menjadi YouTuber. Dan itu langkah besar. Kalian nggak harus hebat buat mulai, tapi kalian harus mulai buat bisa jadi hebat. Jadi stop tunda-tunda jadi YouTuber. Ambil HP kalian, rekam dan upload video pertama kalian. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Nanti aku bakalan jawab komen kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian yang juga pengen jadi YouTuber. Kita akan bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.